Lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Pak ya, Pak, apa ada soal nominasi? Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber daya alam. Gitu. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.